Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Diah Yulianti, NIM 19010001 dari kelas 19A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan nadi. Di dalam pemeriksaan nadi kita mengkaji frekuensi, kualitas, dan kedalaman. Normal nadi 60-100 pada orang dewasa. Di dalam pemeriksaan nadi kita membutuhkan arloji. Untuk apa? Untuk menghitung durasi selama 60 detik. Untuk pemeriksaan nadi kita menggunakan 3 jari kita untuk merasakan denyut nadi. Dengan mengkaji frekuensi, kedalaman, dan kualitas. Sambil melihat jam untuk mengetahui durasi selama 60 detik. Setelah itu mencatat hasilnya. Pemeriksaan nafas. Di dalam pemeriksaan nafas jangan sampai tahu pasien, jangan kasih tahu atau sampai tahu bahwa kita akan memeriksa irama pasien, irama nafas pasien. Kenapa? Karena jika pasien mengetahui atau tahu, itu akan membuat irama nafas pasien akan dibuat-buat atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, kita memegang nadi pasien agar pasien tidak mengetahuinya, agar dikira pasien itu kita sedang mengukur nadi, padahal kita sedang melihat naik turunnya dada pasien. Selama 1 menit, nafas normal itu 12 kali 20 per menit. Di dalam pemeriksaan suhu. Di dalam pemeriksaan suhu itu ada 3 jenis penempatan. Yang pertama aksila, yang kedua oral, dan yang ketiga rektal. Tentunya alat pun berbeda, tapi di sini hanya ada termometer digital. Di dalam pengukuran suhu ada 3 jenis air. Yang pertama air bersih, air desinfektan, dan air sabun. Alat selanjutnya yaitu handscoon dan tisu. Di sini saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Pemeriksaan suhu pada oral itu termometernya itu panjang dan ramping. Pakaikan di bawah lidah. Setelah itu tutup rapat 3-5 menit. Setelah itu keluar hasilnya. Setelah keluar hasilnya, kita gunakan tisu untuk mengelap. Setelah habis dielap itu kita tuangkan ke air sabun. Setelah air sabun kita elap lagi. Setelah itu ke air desinfektan, dan setelah itu ke air bersih. Setelah itu catat hasilnya. Pemeriksaan rektal itu bedanya dengan pemeriksaan yang awal tadi. Itu termometer. Yang pertama itu kalau di rektal itu tumpul dan panjang. Di dalam termometer rektal itu dikasih gel dulu untuk pelumas. Setelah itu ini digunakan pada anak umur 0-3 tahun. Kita bisa pada anus. Setelah itu kita usap dengan tisu. Setelah kita usap dengan tisu, terus dicelupkan ke air sabun. Setelah air sabun kita usap kembali. Setelah itu kita celupkan ke desinfektan. Setelah desinfektan kita air bersih.
Setelah itu inilah hasilnya. Pemeriksaan tekanan darah. Di dalam pemeriksaan darah kita menggunakan yang pertama sphygmomanometer, yang kedua stetoskop, dan yang ketiga handspoon. Di dalam pemeriksaan tekanan darah kita menggunakan prinsip bersih. Jadi kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Setelah itu kita menggunakan handspoon. Setelah itu kita menggunakan stetoskop. Setelah menggunakan stetoskop, kita sapa pasien dan memberitahukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Selamat pagi Ibu, saya perawat Dinda akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apakah Ibu ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akan memulai pemeriksaannya. Setelah itu, kita merekatkan sphygmometer ke lengan tangan pasien. Setelah itu, kita dengarkan detak nadi pada pasien. Setelah itu kunci detak nadi pasien. Setelah kunci dibuka, terus setelah itu dibuka, yang terdengar pertama itu sistolik dan yang terakhir itu diastolik. Setelah itu buka sphygmomanometer. Kita rapikan alat-alat tersebut. Kembali seperti semula. Setelah itu pemeriksaan tekanan darah sudah selesai. Jadi kita lepas handspoon. Kita bilang kepada pasien bahwa tekanan darah pasien tersebut normal 110/80 mmHg. Setelah itu kita konfirmasi kepada pasien bahwa tekanan darah ibu ini 110/80.
Ibu, tekanan darah Ibu 110/80. Jadi Ibu normal. Terima kasih, Sus. Sama-sama Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, saya mau undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Demikian pemeriksaan tanda-tanda vital, dan jangan lupa dokumentasikan nama, registrasi, hasil, dan waktu pelaksana pemeriksa dan waktu pemeriksaan, waktu dan tanggal.